Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa kembali dengan Teacher Emi. Hari ini pada pembelajaran selanjutnya, yaitu subtema kedua, pembelajaran 1 dan 2. Seperti kemarin ya, masih belajar bahasa Indonesia, IPA dan juga SPDP. Pada hari ini bahasa Indonesia itu ada pada pembelajaran 1 dan ada pelajaran IPA juga ya. Selanjutnya pada pembelajaran 2 itu ada bahasa Indonesia dan SPDP. Satu persatu kita bahas ya. Pertama kita bahas IPA dahulu. Silakan anak-anak lihat bukunya pada halaman 38 39, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah ya. Nah, di sini kemarin di subtema 1 sudah ada penjelasan dari organ peredaran darah manusia. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis gangguan atau penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia ya. Di antaranya halaman 39 yang pertama adalah hipertensi dan hipotensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasanya, atau yang sering kita kenal dengan tekanan darah tinggi ya. Sebaliknya kalau hipotensi yaitu tekanan darah rendah. Jadi kalau hiper itu artinya tekanannya tinggi, tekanan darahnya tinggi. Kalau hipo, tekanan darahnya rendah. Nah, penyakit ini disebabkan ada beberapa faktor ya. Yang pertama, lanjut usia, sudah tua ya. Kemudian juga disebabkan oleh faktor keturunan. Mungkin keturunannya ada yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, bisa menurun ya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, kegemukan ya, kelebihan berat badan, kemudian pola makan yang tidak teratur, kurang berolahraga, kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar garam ya. Dan stres juga itu bisa menyebabkan hipertensi. Selanjutnya kalau tekanan darah rendah itu bisa saja disebabkan oleh faktor usia, juga bisa faktor pengobatan dan juga kondisi cuaca ya. Kurang tidur pun bisa menyebabkan darah rendah. Hipertensi dan hipotensi ya itu bisa dicegah dengan cara gaya hidup sehat ya. Contoh gaya hidup sehat itu bagaimana? Mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih ya, rajin olahraga, dan pola makan yang teratur. Itu beberapa cara mencegah hipertensi dan hipotensi. Selanjutnya lagi ada anemia ya. Tapi sebelumnya coba perhatikan dulu gambar halaman 39 ya. Itu ada gambar, dua buah gambar ya. Pembuluh darah normal dan pembuluh darah yang satunya lagi banyak lemak yang menempel ya di situ ya. Nah, itu gambarnya yang A itu pembuluh darah normal, tidak ada lemak-lemaknya. Sedangkan yang B, lemak dapat menempel di dinding-dinding. Kiri kanannya agak gemuk ya, seperti gemuk itu ya. Nah, itu karena banyak mengandung lemak, sehingga aliran darah ke jantung itu tersumbat ya. Itulah akibatnya dapat meningkatkan tekanan darah ya. Itu gambar peredaran darah normal dan tidak normal. Yang kedua, gangguan peredaran darah pada manusia yang kedua adalah anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah ya. Anemia disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, akibatnya kekurangan zat besi dan kanker tulang ya. Kemudian ciri-ciri penderita anemia yang pertama, cepat lelah, terus sering sakit kepala dan wajahnya terlihat pucat ya. Anemia itu dapat dicegah dengan makan makanan yang mengandung banyak zat besi ya. Contohnya makanan apa yang banyak mengandung zat besi? Daging sapi, daging kambing ya, hati, sayur bayam, kentang, itu contoh makanan yang mengandung zat besi ya. Dan itu contohnya, itu sayuran bayam bisa di jus ya, di jus kemudian diminum. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah stroke.
biasanya disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Lihat itu ya pada gambar 39. Di sini ada gambar pembuluh darah di otak kita yang tersumbat oleh lemak, sehingga darah itu tidak bisa mengalir ke otak. Nih lihat, seperti banyak lemak-lemak ya, jadi terhambat peredaran darah ke otak kita itu ya. Akibatnya otak kekurangan oksigen. Itulah penyebab stroke ya. Kemudian stroke biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, bisa juga karena hipertensi tadi, dan bisa juga akibat dari stres. Jadi hati-hati ya, jangan banyak stres. Kemudian yang terakhir contohnya adalah leukemia. Leukemia itu sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihannya produksi sel darah putih. Ya, hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Itu yang sering disebut dengan kanker darah ya. Nah, itu leukemia. Kemudian penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah, karena sel darah merah si penderita tadi dimakan oleh sel darah putih. Jadi dia banyak kekurangan sel darah merah, itu penyakit leukemia ya. Itu untuk pelajaran IPA pada pembelajaran 1. Selanjutnya pantun dan maknanya seperti pembelajaran kemarin ya. Di sini ada pantun halaman 40. Contohnya, anak muda berlari gesit, badan kuat bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Pada pembelajaran 1 sudah teacher jelaskan beberapa ciri-ciri dari pantun ya, bersaja ABAB, kemudian ada baris pertama dan kedua disebut sampiran, di dalam ini baris 3, 4 disebut dengan isi ya. Dari contoh yang kedua, beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerak. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Apa maknanya atau arti dari pantun ini ya? Coba perhatikan. Pantun pertama berisi tentang manfaat berjalan kaki ya. Dengan berjalan kaki tubuh kita akan menjadi sehat ya. Sedangkan pantun yang kedua ya, dia memiliki arti atau makna bahwa jantung sehat diperoleh dengan rutin berolahraga ya. Itu untuk makna dari pantun. Selanjutnya pada halaman pembelajaran 2 halaman 43, di situ ada pantun, membuat pantun berbalas. Contohnya di sini kita disuruh membuat pantun dan dibalas pantunnya itu ya. Di sini ada contoh pantun yang dibawakan oleh Made dan Lani. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Nah, dibalas oleh si Tani ya. Makan rujak pakai jambu, lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Nah, sudah berbalas-balasan juga memiliki makna ya. Nanti kita bisa praktekkan di rumah ya. Mungkin bisa sama kakaknya ya, sama temannya, bisa dipraktekin. Itu untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 2. Selanjutnya yang terakhir di halaman 45. Di situ ada properti lagi. Kita belajar properti terus ya. Tapi tidak apa-apa, semakin banyak belajar semakin banyak ilmu yang didapat. Nah, pada properti hari ini kita akan belajar properti pada tarian Pakarena ya. Tarian Pakarena itu dari Sulawesi ya. Tarian Pakarena ini berasal dari Sulawesi. Properti apa saja yang digunakan, perhatikan gambarnya ya. Di situ mereka menggunakan apa saja properti yang dibawa. Ada kipas ya, kemudian kostum yang dikenakan pada penarinya, bajunya ya, pakaiannya itu adalah baju bodo. Nah, itulah namanya baju bodo ya. Bukan baju bodoh ya, tapi baju bodo. Kemudian penari memakai banyak aksesoris, ada kalungnya, ada antingan ya, kemudian ada gelar, ada juga ikat pinggang serta hiasan kepala. Kemudian di bagian kepalanya itu ada istilahnya pinang goyang ya, dan ada juga sarung sutra.
sutra. Itulah properti yang digunakan pada tari Pakarena. Nanti selanjutnya bisa kalian lihat pada halaman 46 itu ada berapa gambar, ada 3 gambar. Nanti di situ kalian diminta untuk menyebutkan propertinya. Sudah paham ya properti? Sudah berulang kali teacher jelasin. Properti itu adalah benda yang digunakan pada penari atau pakaian penari yang digunakan penari, yaitu properti, arti properti. Nah, sampai di sini habis pembelajaran kita ya. Teacher cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi.